yang didukungnya. Biar tercapailah fa'atammahunna. Nanti manakala memang sudah diangkat kebaikan-kebaikan, setelahnya diangkat oleh Allah mulai 9 Juli nanti. Mungkin pengumumannya pertengahan Julinya. Sudah diangkat punya siapa pemenangnya. Nah, nanti terbayang kebaikannya. Kalau terbayang kebaikannya, entah yang didukungnya ataupun yang bukan didukungnya, bila terbayang kebaikannya, ada harapan gitu. Dari harapan tersebut, langsung ditindaklanjuti dengan doa. Ya, siapapun yang akan Allah angkat, kalau Allah memberikan taufik hidayah kepada mereka, setelahnya masyarakat berdoa, kan akan baik juga buat semua umat. Kalau keburukan, memang ada yang namanya keburukan, kita juga tidak tahu benar nggak keburukannya seperti itu. Karena saat ini juga kan yang namanya berita, banyak campuran antara berita yang benar dan berita yang tidak benar. Nah, khawatir keburukan-keburukan yang diangkat oleh para pendukung lawan yang disampaikan keburukannya ini, saya khawatir gitu. Keburukan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti itu bukan keburukan realita lagi, tetapi adalah merupakan tuduhan. Dosa saja terus. Kalau berdosa, bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah terus-terusan berusaha yang menyampaikan keburukan capres pihak lawan. La haula wala quwata illa billah. Mari kita perbaikilah ini langkah ini. Khawatir kita termasuk yang berdosa terus-terusan ini. Saya berupaya gitu untuk ya sesuai kemampuan lah menyampaikan melalui lisan dan tulisan agar tidak mengangkat keburukan terus-terusan. Dan siaran di Radio Mara ini bisa didengar ulang melalui tasaku.com ya. TASAQU ya, U itu adalah tasaku. Tasaku ini punya dua makna. Pertama, singkatan dari Taman Sahabat Quran. Kedua, itu bahasa Arab. Artinya tasaku, hendaklah kalian saling menyirami. Jadi jangan saling memanasin. Saling memberikan kesejukan, ketenangan, kenyamanan. Itu tasaku. Dari siaqah. Siaqah itu artinya adalah siraman. Jadi tasaku adalah kamu sekalian saling menyirami. Itu sudah ada. Silahkan dibuka. Tasaku.com ya. Atau Tasaku Maqdis. Silahkan dibuka di Google atau di YouTube. Sudah banyak yang dimuat, termasuk di Radio Mara ini dan juga dalam ceramah-ceramah di tempat yang lain, khutbah, dan juga sudah dimasukkan beberapa artikel yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Memang kami fokus materi tasaku ini kepada ya kajian Al-Quran. Kalau pemanya yang lain-lain kan banyaklah tentang berita dunia yang sangat penting-penting untuk diketahui, tapi ya tasaku lebih fokus kepada masalah kequranan. Sekarang juga silahkan dibuka, mungkin sudah ada tampilan di situ. Kalau yang siaran di Radio Mara, di situ judulnya apa ya? Tadabbur surat Ali Imran kalau nggak salah. Sudah ada itu, bisa dibuka sekarang juga. Begitulah untuk sementara. Ini baru sepotong ayat dari ayat 124 surat Al-Baqarah. Mangga Pak Kunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita sekarang di dalam kaitan dengan Pilpres tanggal 9 Juli 2014 ini, kita sekarang sudah semakin di hari. Saya kira sekian lama kita masuk di dalam era kemerdekaan ini, tentu sudah selayaknya kita semakin dewasa, semakin matang sebagai bangsa seharusnya. Oleh karenanya, maka tentu harapan semua masyarakat agar pemilihan presiden nanti betul-betul merupakan satu kompetisi yang bersifat fair, sportif. Kita
akan memilih calon yang memang memiliki keunggulan secara kepribadiannya, secara kepemimpinannya, keunggulan program dan sebagainya. Kalau kita mencermati perjalanan bangsa ini, tentu banyak sekali hal yang harus kita atasi atau kita selesaikan, persoalan-persoalan yang demikian kompleks, karena memang bangsa ini adalah bangsa besar secara populasi maupun secara wilayah, dan dengan karunia Allah yang sedemikian luar biasa, kekayaan alam kita, tentu menjadi tugas kita semua untuk mensyukuri dan bahkan kemudian menjadikan itu adalah sarana manfaat bagi kemaslahatan kita. Nah, oleh karenanya tentu persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan pada era pemerintahan yang lalu tentu menjadi pekerjaan yang akan berlanjut kepada era kepemimpinan yang akan datang. Ini tentu kita harus berpikir bahwasanya dari era kepemimpinan yang satu ke yang lain tentu merupakan proses yang sinambung. Ini adalah saatnya para pemimpin atau calon pemimpin membuktikan janji-janjinya dan membuktikan program-programnya untuk bisa layak dilaksanakan dan sesuai dengan aspirasi harapan masyarakat. Kita juga tentu mendambakan suatu pendidikan politik yang positif, yang baik, etika politik yang berketeladanan. Nah, kita tentu harus menjauhkan dari cara-cara kampanye yang kemudian akan menjatuhkan lawan. Ini kita tentu tidak inginkan, karena masyarakat kita di dalam proses perjalanan bangsa ini harus semakin dewasa di dalam berpolitik. Kita harus juga kemudian melihat bagaimana para calon pemimpin ini bisa mempunyai ikatan emosional, ikatan batin kepada masyarakat yang kemudian bisa manunggal bersama masyarakat ini. Nah, tentu saja di dalam kesempatan sekarang menuju ke hari H tanggal 9 Juli merupakan peluang yang bagus sekali untuk berinvestasi di sana di dalam rangka untuk bisa menarik dari para calon pemilih ini, bagaimana program-program yang akan ditawarkan, kemudian bagaimana tampilan atau kinerja daripada calon-calon ini semuanya. Sekali lagi, tentu kita mengharap ini merupakan suatu kompetisi yang fair, yang sportif, ya, karena persoalan bangsa ini tentu persoalan yang sangat besar yang membutuhkan kerjasama, sinergi, konsolidasi dari berbagai komponen bangsa. Dan kalau tadi Pak Kiai Haji Saiful Islam melukiskan dengan ilustrasi bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, ya, kemudian beliau mampu untuk melaksanakan, menunaikannya dengan sangat baik, ya, berhasil melaksanakannya karena memang Nabi Ibrahim tentu dari muda belia sudah ditempa pendidikan akhlak moralnya sedemikian rupa, tauhidnya sedemikian kukuh, ya, sehingga kemudian berhasil untuk melewati fase-fase ujian yang berat. Nah, ini untuk era sekarang kita sangat membutuhkan keteladanan seperti figur Ibrahim tadi misalnya. Kita sangat mendambakan, karena yang ditunggu masyarakat tentu tidak hanya sekedar janji ataupun wacana-wacana, tetapi adalah bukti konkret untuk mengaktualisasi apa yang memang menjadi program mereka, yang kemudian masyarakat akan bisa merasakan betul-betul manfaatnya bersama pemimpin yang baru nanti. Nah, ini kita juga harus sadari bahwasanya sedemikian kita sekarang menuju ke transisi global, kehidupan yang di mana kita dimudahkan dengan adanya berbagai kemajuan teknologi, informasi, sarana, transportasi dan sebagainya, sehingga memungkinkan kita semakin manunggal di dalam kehidupan bersama bangsa-bangsa lain di dunia ini. Maka tentu kita harus menyadari adanya
kemajuan, tapi juga kita harus mewaspadai adanya hal-hal yang numpang di dalam kemajuan tersebut. Dalam hal ini mungkin limbah peradaban ya. Oleh karenanya kita harus juga mampu memproteksi imunitas kita, mampu membentengi bangsa kita secara imun untuk menangkal virus-virus limbah peradaban dari eksternal tadi. Yang ini tentu menjadi persoalan yang perlu kearifan di dalam menyikapi, karena kalau sekian tahun yang lalu mungkin kita masih lekat kental dengan muatan kearifan lokal, tradisi budaya di berbagai daerah dan sebagainya. Kemudian sekarang itu kita tidak bisa menghindari, karena memang kita adalah masuk di dalam kemanunggalan dalam dunia yang global, maka konsekuensinya kita yang harus mampu untuk menyaring, untuk menangkal hal-hal yang memang tidak baik. Oleh karena itu kita juga harus mengingat bahwasanya kehidupan kita di dunia ini digambarkan di dalam agama kita ibarat bercocok tanam. Kita ini berinvestasi. Kalau investasi kebaikan tentu menjadi sesuatu yang sangat positif, maslahat. Namun kalau itu investasi keburukan, seperti halnya yang dikhawatirkan berupa kampanye hitam dan sebagainya, mengungkit-ungkit, mengungkap keburukan orang, tentu ini menjadi investasi juga bagi yang bersangkutan. Ibarat kita mengenal royalti, maka yang bersangkutan juga tentu menuai hasilnya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kemudian orang yang bersangkutan investasi keburukan, suatu saat meninggal dunia, investasinya sudah terlanjur dilipat gandakan oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang disebarkan, tentu ini walau alam mungkin akan juga menjadi beban bagi orang yang sudah meninggal tadi. Barangkali menambahkan seperti itu dulu, Pak. Iya. Ya, itulah salah satu gambaran yang mudah-mudahan kita semakin dewasa ya dalam menyikapi berbagai hal. Dan kepada para pendengar, mohon maaf ini SMS-nya sedang ada gangguan, sehingga yang mau berinteraksi, bergabung hanya bisa diungkapkan melalui layanan telepon dengan 7305244. Jadi untuk sementara kiriman SMS belum bisa terbaca. Ya, kembali kepada pembahasan masalah kepemimpinan ini, bahwa sangat tepat sekiranya menggunakan bahasa-bahasa yang memang enak didengar, tidak membuat kecewa, tidak membuat sebel gitu ya kepada capres yang tidak disetujui. Hendaklah kalaupun umpamanya mau mendukung, alangkah baiknya diangkatlah kebaikan masing-masing. Saya kagum kepada seseorang yang menyatakan sebetulnya dia itu mendukung salah satu, tetapi dengan bahasa dukungan kepada dua-duanya gitu. Seperti umpamanya mengatakan, saya sih katanya karena dua-duanya capres inilah bagus-bagus gitu. Alangkah baiknya saya setuju kalau dua capres ini nanti bekerja sama katanya. Yang satu tingkat nasional, yang satu di DKI. Itu sebetulnya mendukung salah satu itu kalimat itu. Tapi itu kan bahasa yang sangat enak gitu. Nah, mungkin ada bahasa-bahasa begitulah, dicari silahkan lah gitu. Gimana kira-kira? Itu adalah salah satu cara yang memang ya tidak menyinggung, tetapi justru mengangkat dua-duanya. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan dapat diambil lagi dari ungkapan Nabi Ibrahim dan juga jawaban dari Allah pada ayat yang sama. Nabi Ibrahim menyatakan, qala wa min dzurriyyati, setelahnya Allah mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat, maka beliau menyatakan, ya Allah, apakah dari keluarga aku bagaimana, dari keturunanku bagaimana? Jadi Nabi Ibrahim sebagai manusia sangat memperhatikan internal keluarga. Nanti kalau sudah aku meninggal, kira-kira pelanjutnya siapa? Ini kan gambaran gitu. Ya, jiwa nepotisme itulah merupakan bawaan manusia selama memang tidak menyimpang dari ajaran dan tidak keluar dari rasa tanggung jawab, bagus-bagus saja. Oleh Allah langsung dijawab, qala la yanalu ahdi al-zalimin. Sebetulnya
ketetapanku, programku, rencanaku yang pasti akan terjadi, ini tentunya hanya ditujukan kepada orang-orang yang soleh. Orang yang zalim tidak. Terserah keturunanku kamu atau bukan. Ini sangat luar biasa nih. Jadi penekanannya kepada masalah kepribadian. Bukan masalah status keluarga atau bukan. Tetapi sejauh mana kemampuan dan kepribadian dan rasa tanggung jawab menangani masalah keluarga, masalah umat. Karena itu maka pada ayat berikutnya Ibrahim ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala penting untuk senantiasa memiliki pusat pertemuan dengan masyarakat. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Ingat ketika kami menjadikan Baitullah tempat ibadah sebagai tempat pertemuan masyarakat. Jadi kalau memang layak untuk menjadi pemimpin dan setelahnya dia juga menjadi pemimpin, maka langkah yang ditempuh antara lain mengumpulkan orang saat mau beribadah. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dilakukan supaya tercapai keseimbangan antara pembangunan mental, pembangunan fisik, pembangunan rohani, pembangunan jasmani pada saat yang sama. Ketika program capres hanya berbicara masalah fisik terus, ini juga sebetulnya dikhawatirkan. Mestinya program ini adalah yang memang fisik dan non fisik. Nah, tentu sekarang juga kita perhatikan sajalah antara kedua capres ini siapa yang memang kelihatan perhatian masalah fisik dan non fisik, dan siapa yang lebih banyak atau siapa yang lebih seimbang lah gitu antara kajian tentang fisik dan non fisiknya, dan siapa yang kurang berbicara tentang non fisiknya, hanya fisiknya saja. Ini belajar kepada Nabi Ibrahim nih. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Ingat ketika kami menjadikan Baitullah, rumah Allah, sebagai tempat pertemuan untuk bertemunya para pemimpin dengan rakyat. Kan kalau dalam Al-Islam antara rakyat dengan pemimpin itu tidak susah bertemu. Karena kalau sudah waktu ibadah, waktu sholat gampang bertemu. Ya antara lain seperti yang dialami oleh Presiden Mesir yang digulingkan. Memang digulingkan ya kalau yang begitu. Dr. Mursi itu saya baca dan saya dengar beliau itu bisa bertemu dengan masyarakat ya setiap salat subuh di masjid yang dekat tempat tinggal beliau. Karena beliau subuh-subuh berangkat bersama anaknya menuju masjid, menjadi imam di masjid, dan beliau sampai sekian lama itu tidak meninggalkan rumah kontrakannya. Karena ini rumah kontrakan katanya belum habis, dimanfaatkan saja. Kenapa? Kan sudah disediakan untuk rumah dinas. Di sini katanya lebih enak subuh-subuh berangkat bersama anak ke masjid. Ya Allah, ya Rahman. Ya, silakan diulang lagi. Ya, mau nambah? Ruang dan waktunya untuk bertemu sudah sangat jelas kalau. Iya. Dalam Islam itu ada pertemuan langsung lah. Enak. Makanya ini juga tentunya kita doakanlah kedua capres ini ke depan semakin dekat dengan Allah. Siapapun yang Allah angkat lebih dekat dengan Allah, tentunya akan lebih dekat juga dengan masyarakat. Karena Allah yang akan mempertemukan kalbu presiden dengan kalbu masyarakat. Tapi kalau memang tidak dipertemukan oleh Allah, berat itu. Menghadapi masyarakat serba takut. Takut macam-macam gitu, takut dihadapkan kepada bahaya. Tapi kalau memang sudah tertanam dalam kalbunya keyakinan, sebagaimana Rasul sabdakan kan, law ijtama'atil insu law ijtama'u ay yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak wa la ijtama'u ala yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu alaik. Rasul bersabda, sekiranya semua umat bergotong royong ingin membantumu, ingin memberi manfaat kepadamu, tidak akan kamu terima manfaat tersebut selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Demikian juga sebaliknya. Wala in ijtama'u ala ayadruka bi syai' la yadruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Sekiranya semua umat bersekongkol ingin menjatuhkanmu, ingin membuat kamu cedera, terkena bahaya, kamu tidak akan tertimpa apapun
kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Ini kan prinsip buat seorang yang memang ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Komunikasi dengan Allah terus-menerus, berhubungan dengan Allah, yakin Allah yang akan menyelamatkan dia. Apabila ada orang yang ingin berbuat jahat, sudah bersekongkol demikian banyak, maha kuasa Allah untuk membatalkan niatnya, atau niatnya tidak dibatalkan, tapi kemampuannya Allah cabut. Gampang-gampang saja. Dan itu terjadi dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di dalam gua Tsur. Datang para penjahat sampai di pintu gua, dan Rasulullah berada di dalam. Sekiranya Allah biarkan mereka punya rencana sampai tujuan, tentunya Rasul dengan Abu Bakar tidak bisa kemana-mana itu. Sudah ada dalam gua. Tapi ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan mereka dari pintu gua. Cukup hanya dengan memperlihatkan kepada mereka di pintu gua ada sarang labah-labah. Itu sangat gampang-gampang saja bagi Allah, yang tidak terjangkau oleh akal kita. Itu kok orang-orang yang sudah disiapkan berangkat jauh-jauh dari Mekah naik ke Jabal Sur. Cukup jauh itu Jabal Sur, naiknya juga cukup capek. Udah di atas, udah tinggal berapa, ya nggak nyampe mungkin 2 meteran ke Rasulullah. Tapi ternyata mereka balik lagi. Nah tentunya kalau keyakinan ini dipegang, ketika memang sudah berada di tempat yang suci, menghadap kepada Allah, Allah yang akan memelihara. Ini juga saya tegaskan kepada para jamaah umroh yang sebentar lagi akan pulang, karena umroh Makris pekan ini tidak saya yang membimbing, tapi kakak saya Ustaz Saifuddin yang membimbing.